Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama saya dalam pembinaan tahsin kelas A. Kita akan melanjutkan materi pada tahsin kelas A. Insyaallah materinya pada kesempatan kali ini adalah mat. Nah, jadi nanti kita akan membahas lebih dalam apa itu mat, kemudian bagian-bagian dari mat ya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah membahas apa itu mat, kemudian kita mulai masuk ke pembagian mat far'i. Nah, mat far'i di sini dibagi menjadi 12 macam pembagian, dan nanti kita akan mempelajarinya tidak semuanya, kita pelajari sebagian-sebagian saja. Maksudnya sebagian dalam artian kita pelajari hari ini 3 atau 4, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai nanti pada pembagian yang terakhir. Untuk materi kali ini insyaallah yang kita bahas adalah mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, dan mat arid li sukun. Sebelumnya kita sama-sama untuk mencari tahu apa sih itu mat itu ya. Nah, di dalam buku Tajwid Bimbingan Baca Al-Quran PBG UKM ASC disebutkan bahwa mat menurut bahasa adalah tambah atau panjang. Jadi mat itu panjang ya. Sedangkan menurut Usman adalah memanjangkan proses bersuara sebab huruf illah. Alif, waw, ya. Ya. Yang mati. Jadi mat adalah memanjangkan suara karena menghadapi huruf mat. Adapun huruf mat atau yang biasa juga disebut sebagai huruf illah telah dibahas pada bab makharijul huruf. Jadi sebelumnya kita sudah bahas huruf-huruf illah tadi ya. Nah, di sini mat ini ada istilah panjang ya. Istilah panjang itu ada satu alif. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Dapat disebut juga 2 ketukan. Berarti satu alif 2 harokat atau 2 ketukan gitu. Nah, secara umum mat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mat asli dan mat far'i. Seperti itu penjelasannya dari mat asli. Mat asli ini sama dengan mat tabi'i ya. Jadi mat tabi'i itu adalah mat asli. Ya. Jadi mat asli itu adalah mat yang dibaca sesuai tabiat dan kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi ya panjang ya panjang, seperti itu. Ya. Panjang ya panjang. Sehingga tidak melebihi atau mengurangi standar panjang dari mat tabi'i lah. Panjang tapi tidak boleh melebihi, juga tidak boleh mengurangi. Jadi porsinya harus sesuai. Ya. Adapun panjang mat tabi'i adalah 1 alif. Tadi disebutkan 1 alif sama dengan 2 harokat. Ya. 1 alif 2 harokat. Berarti kalau 2 alif berarti 4 harokat atau 4 ketukan. Kalau 3 alif berarti 6 harokat. Kalau 2,5 alif berarti 5 harokat atau 5 ketukan. Seperti itu ya pembagiannya. Nah, rinciannya adalah, yang pertama adalah alif yang didahului fathah. Ya, alif yang didahului fathah. Kemudian yang kedua, ya sukun yang didahului kasroh. Dan yang ketiga adalah waw sukun yang didahului dhammah. Seperti itu. Contohnya di sini langsung kita bacakan contohnya ketika ada alif yang didahului fathah. Contohnya ruziqna gitu. Kemudian waw yang didahului dhammah, yulad. Kemudian ya yang didahului kasroh, simahum. Nah, seperti itu. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath di surat An-Nasr. Idza. Jadi alif yang didahului fathah. Idza jaa gitu ya. Kemudian di ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sini ada semua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Nah, jadi wawu yang didahului oleh dhammah. Yadkhuluna fi dinillah. Nah, ya sukun didahului kasroh, dini ya. Kemudian afwaja,
waw alif didahului fathah seperti itu. Jadi mat tabi'i itu atau mat asli itu sama seperti yang pada umumnya ketika kita membaca panjang yang ada pada bacaan Al-Quran seperti itu ya. Kemudian insya Allah ini ada pertanyaan mat tabi'i karena ya sudah biasa kita baca tentang bacaan mat tabi'i ini. Kemudian lanjut ini tadi mat asli atau mat tabi'i panjangnya ya tadi 2 alif atau 1 alif atau 2 harokat. Nah, sedangkan mat far'i adalah mat yang panjangnya lebih dari mat tabi'i. Nah, hal ini terjadi karena huruf mat yang bertemu huruf hamzah atau sukun. Gitu. Kemudian jadi pembagian marfa'i tadi mat far'i ada 12 ya. Ada 12. Kita mempelajari yang 3 dulu. Yang pertama adalah mat jaiz munfasil. Lah, mat jaiz munfasil yaitu apabila mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau lain lafaz. Panjangnya mat jaiz munfasil yaitu 2 atau 2,5 alif. Tadi sudah saya jelaskan kalau 2 alif berarti 4 harokat ya. Kalau 2,5 alif berarti 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya di sini bima unzila boleh 2 alif atau 4 ketukan atau 2,5 alif atau 5 ketukan. Bima unzila. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, umiru illa. Gitu. Kemudian terakhir, fi ahsani. Jadi 2 alif atau 2,5 alif. Jadi 2 alif berarti 4 harokat, 2,5 alif berarti 5 harokat. Seperti itu. Ya. Jadi mat jaiz munfasil, saya ulangi lagi, mat jaiz munfasil yaitu apabila mat yang bertemu hamzah di lain kalimat atau lafaz. Jadi lain kalimat gitu. Ini kan bima unzila, jadi ba sama mim bima kemudian unzila. Nah, jadi kan lain kalimat gitu kan. Umiru illa. Nah, kan lain kalimat. Fi ahsani lain kalimat. Itu tadi adalah mat jaiz munfasil. Kemudian selanjutnya yaitu mat wajib mutasil. Lah, mat wajib mutasil yaitu apabila mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau tadi mat jaiz munfasil lain kalimat, kalau mat wajib mutasil pada satu kalimat. Nah, pada panjang mat wajib mutasil yaitu 2 atau 2,5 alif ya. Ini menurut riwayat Hafiz. Jadi sama 2 atau 2,5 alif antara mat jaiz munfasil dan mat wajib mutasil. Itu ukuran panjang bacaan mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil ada 2 sama-sama ya. 2 alif atau 2,5 alif menurut riwayat Hafiz. Tapi bila diwakafkan maka panjangnya harus 3 alif untuk mat wajib mutasil ya. 3 alif berarti 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya bima sya'. Nah, kalau kalau diwakafkan berarti harus 3 alif. Bima sya', 3 alif atau 6 harokat. Gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya si'at. Begitu. Ini karena contohnya cuman potongan-potongan jadi enggak terlalu panjang. Nanti ada pembahasan sendiri ketika kita diperintahkan untuk mencari hukum-hukum bacaannya ada di Al-Quran. Nanti bisa sama-sama kita cari bersama. Seperti itu ya. Jadi bedanya jika mat far'i yang pada mat jaiz munfasil adalah mat yang bertemu hamzah di lain kalimat. Jadi beda kalimatnya. Nah, tetapi untuk mat wajib mutasil adalah mat yang bertemu hamzah dalam satu kalimat ya. Kalau mat jaiz munfasil beda kalimat, mat jaiz mutasil satu kalimat. Tapi cara membacanya panjangnya sama 2 alif atau 2,5 alif. Tapi pada perbedaan mat wajib mutasil bila diwakafkan maka panjangnya 3 alif. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mat arid li sukun. Nah, mat arid li sukun. Arid ini artinya adalah sesuatu yang datang baru. Sedangkan li sukun artinya karena disukun. Nah, jadi mat arid li sukun adalah apabila ada mat yang bertemu huruf disukun karena wakaf. Karena asalnya huruf tadi tidaklah disukun. Ya, jadi panjangnya mat arid li sukun ini boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif ya. Jadi seperti ini. Bedanya apa mat arid li sukun dengan mat tabi'i atau mat asli? Lah, kalau mat arid li sukun ini dia
bertemu dengan huruf disukun karena wakof. Sebenarnya karena asalnya huruf tadi tidaklah disukun. Jadi contohnya seperti ini. Ini ya. Di contoh surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, disukunnya karena nun. Kafiruna disukun, maka sebelum huruf nun ini ada wawu dan sebelum huruf wawu ada dhammah. Itu termasuk mad arid lisukun jika diwaqaf. Tapi ketika diwasal maka mad arid lisukun tidak berlaku, maka menjadi mad tabi'i. Contohnya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Nah, ketika saya membaca wasal, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Nah, maka mad arid lisukun yang ada pada ayat pertama yang saya wasalkan tidak berlaku. Maka yang berlaku adalah mad tabi atau mad asli. Tetapi ketika yang ayat kedua saya waqafkan la a'budu ma ta'budun. Nah, maka berlaku mad arid lisukun karena nunnya yang ada di akhir ayat itu saya sukun. Saya waqafkan, kan otomatis disukun. La a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu. Tapi ketika nanti diwasal la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, maka ta'buduna wa la. Nah, maka itu termasuk mad tabi'i. Maka mad arid lisukunnya tidak berlaku. Jadi seperti itu perbedaan mad arid lisukun dengan mad tabi'i. Jadi itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang pembagian mad far'i yang telah kita bahas, yaitu mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, dan mad arid lisukun. Jadi mungkin nanti jika ada pertanyaan atau ingin mengoreksi apa yang telah saya sampaikan, mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, monggo bisa langsung di share ke saya, bisa langsung diingatkan saya nggih. Seperti itu, insyaallah nanti kita ketemu lagi pada hari Kamis pada pembinaan online. Jadi tetap semangat, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh, senantiasa membaca Al-Quran supaya menjadi amal ibadah yang baik di sisi Allah nantinya, sehingga bisa memberatkan amalan kita nanti ketika yaumil hisab. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita kaji bersama ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an wa alihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.